Shalom, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Nurdin Yohanes, Murtadkom Pakuhadi Tangerang. Pada saat ini saya akan memberikan kesaksian bersama Yesus. Ternyata bersama Yesus pun ada suka dan duka. Pada saat ini saya akan memberikan kesaksian tentang dukanya. Karena memang yang saya alami pertama saya dapat itu tentang duka. Saudaraku yang terkasih, jika Anda ingin mendengarkan kesaksian saya saat ini, Anda siap tisu ya di kantong atau di depan meja. Untuk apa? Nanti akan berlaku tisu itu ya. Saudaraku yang terkasih, pada tanggal 31 Maret 2002 pertama saya masuk ke gereja ikut kebaktian. Pada tanggal 11 Agustus 2002 saya dibaptis. Dari Maret 2002 sampai bulan 8 2002 saya sembunyi. Hanya beberapa orang yang tahu bahwa saya orang Kristen. Pada tanggal 17 bulan 9 2002, pada suatu malam saya baca-baca Alkitab. Saya temukan di Matius 10 ayat 32 yang berkata, "Barang siapa yang mengakui aku di depan manusia, maka aku akan mengakui di depan Bapakku di surga." Itu kata Tuhan Yesus. Ayat itu saya renungkan, berarti saya tidak boleh sembunyi, harus terang-terangan. Saya berusaha untuk terang-terangan, terutama kepada anak istri dan adik-adik. Saudaraku yang terkasih, setelah saya diketahui oleh keluarga bahwa saya orang Kristen, bahwa saya pindah agama, mulailah di situ saya mendapat ocehan, cacian, dan hinaan. Keluarga saya semua, istri saya mengatakan memalukan, sangat memalukan. Jadi memang keluarga saya kuat atau kental di dalam Islamnya. Sampai hari ini adik saya pun ustadz, ada yang haji, bahkan kakak saya yang satu bapak lain ibu, kiai haji di Kabupaten Serang. Wajarlah kalau mereka mengatakan memalukan. Bapak saya namanya Ishak. Mereka 30 tahun menjadi penghulu. Bahkan orang bilang di sana tokoh agama. Saudaraku yang terkasih, pada waktu itu keadaan saya sebelum saya dipanggil Tuhan, memang keadaan saya orang miskin. Bahkan rumah saja di dalam ditunjang dan di luar ditunjang. Karena rumah saya dibuat dari bambu dan biliknya ya pakai bilik. Sehingga pada waktu itu saya
eh, rumah tangga satuan kucar kacir ya. Dan saya pun pada waktu itu memang tidak punya kerjaan, tidak punya penghasilan. Saya diempani atau diberi makan oleh istri. Makanya wajarlah jika keluarga mengucilkan, karena dia bilang sangat memalukan, sangat memalukan. Saudaraku yang terkasih, setelah saya dikenal oleh keluarga, pindah agama, dan banyak juga saudara-saudara saya atau para tetangga saya berkata Nurdin Murtadin, ya. Nurdin Murtadin, jadi Nurdin pindah murtad, keluar dari agama. Saudaraku yang terkasih, setelah saya dibaptis dan juga setelah saya diketahui dengan saudara-saudara saya jadi orang Kristen, bahkan saya lebih semangat untuk pergi ke gereja. Dilarang atau tidak dilarang, pasti saya berangkat ke gereja. Bahkan pada waktu itu selama 1 tahun lebih saya lakukan ibadah setiap hari Minggu jam 7, jam 10, jam 5. Nah, jadi saya lakukan itu selama 1 tahun lebih. Tetapi gerejanya berbeda. Ada gereja GPDI, GBI, GSJA, macam-macam lah. Karena saya pada waktu itu betul-betul ya hobi datang ke gereja. Yang keduanya ingin mencari teman. Saudaraku yang terkasih, setelah saya dikenal, keluarga cuek, mertua pun cuek, bahkan istri pun cuek. Jadi saya menderita. Penderitaan saya bukan sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, bukan, bahkan 10 tahun. Saya menanggung ujian. Bayangkan 10 tahun menerima ocehan dari sana, dari sini. Tetapi saya bersabar karena saya betul-betul ingin bersama Yesus. Saudaraku yang terkasih, pada suatu saat saya ikut tahlil. Acara tahlil, artinya tahlil itu mendoakan orang yang sudah meninggal, ya. Di situ ada banyak jemaat, kurang lebih 70, kadang-kadang 100. Setelah tahlil, ya, itu kiainya berkata di hadapan orang banyak, dia berkata begini, si Nurdin mah jadi orang Kristen juga cari duit. Lalu saya jawab, saya bilang, betul tuh Bang Haji. Itu kiainya saya panggil, betul itu Bang Haji. Karena manusia hidup kan harus cari duit. Jadi semua jemaat tahlil itu ya tahu. Nah, begitu juga di Kristen, ya. Bahkan di Kristen itu hamba Tuhan berkata, Pak Nurdin mah jadi orang Kristen juga cuma cari duit. Harus hati-hati di Paku Haji. Gitu. Nah, itu dari hamba Tuhan.
yang sangat katakanlah menyedihkan untuk saya, kalimat itu direkam, bahkan ada di HP, gitu kan. Pada tahun 2021 kemarin itu saya diperdengarkan kalimat itu dengan seorang pendeta. Tapi puji Tuhan, saya tetap di dalam Yesus. Saya nekat di dalam Yesus. Ya, apapun yang terjadi, apapun ocehan dari siapapun, saya tetap. Saudaraku yang terkasih, pekerjaan saya itu hardolin. Jadi pekerjaan saya cuma makan, perut kenyang, berak, main-main. Nah, kerjaan saya itu mong-mong anak, nyuci, masak. Istri saya kalau pagi usaha pergi ke sawah, cari sayuran. Kangkung, genjer dia ambilin dari sawah. Kira-kira jam 10 dia pulang. Nah, jam 1 dia berangkat lagi untuk menjual. Nah, setiap pulang dari cari dagangan itu dan pulang dari jual dagangan, selalu melontarkan kata-kata yang menyakitkan terhadap saya. Tetapi saya sabar, saya tidak memberikan umpan balik kepada mereka. Karena memang wajarlah kalau mempunyai suami ya semacam saya. Saudaraku yang terkasih, pada suatu saat saya pergi ke gereja. Gereja saya jauh, kurang lebih 25 kilo. Saya naik sepeda. Di tengah perjalanan saya disalib dengan teman atau sahabat saya waktu di NII. Nah, begitu disalib saya turun dari sepeda dan dia turun dari motor. Dia bertanya dengan saya, mau kemana antum? Saya bilang saya mau ke gereja. Lalu mereka nyabut dompet dan menunjuki ATM. Dia bilang, nih di ATM saya ada uang 10 juta lebih. Yang 10 juta buat kamu, lebihnya buat saya. Dengan syarat kamu kembali lagi ke Islam. Kita sama-sama dakwah lagi. Lalu saya mengadahkan kepala saya ke atas. Tiba-tiba hati saya berkata, iblis. Lalu saya ucapkan kepada mereka, terima kasih atas tawarannya. Tetapi saya tolak karena saya yakin akan berlipat ganda Tuhan saya Yesus Kristus memberi dari 10 juta itu. Akhirnya mereka pergi dan saya pergi ke gereja. Nah, setibanya di gereja, saya cari teman karena di gereja itu ada teman dari Kedar, namanya Pak John. Setiap saya duduk dengan mereka, saya ditanya, Din, bawa duit enggak buat persembahan? Saya bilang enggak, Pak. Dikasihnya saya 3 lembar. Jadi yang 2 lembar saya masuki ke kantong kolektor. Yang 1 lembar saya bawa pulang. Karena anak saya, kalau saya pulang dari gereja, itu minta duit. Waktu itu anak saya umur 2 tahun, ya 3 tahunan. Nah, setiap saya pulang dari gereja, kalau istri saya ada di luar rumah, dia menunjuk saya. Noh, setan baru pulang. Jangan ditinggalin nasi, tinggalin aja sambal. Itulah ucapan dari istri saya. Tetapi ada anak saya yang namanya Siti Komoria.
Kalau saya pulang dari gereja, dia katakan, "Loh, Roh Kudus baru pulang dari gereja." Puji Tuhan. Jadi ada setan dan ada Roh Kudus. Kenapa anak saya tahu Roh Kudus? Karena dia dulu pernah pelayan toko orang Batak, Ginting ya namanya, dan dia sering mengantar anaknya sekolah minggu, sehingga dia hafal lagu Cinta Yesus. Artinya pada waktu itu di rumah saya ada kalimat setan untuk saya dan ada kalimat Roh Kudus untuk saya. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, pada suatu saat saya pergi ke gereja karena memang saya naik sepeda, ya. Di tengah perjalanan sepeda saya putus rantainya. Lalu rantai itu saya cabut, saya gulung di stang. Sepeda itu saya senderkan di kebun orang. Saya pikir masa bodoh lah, mau diambil-ambil lah sama orang. Lalu saya jalan kaki. Kurang lebih saya jalan kaki 3 kilo. Tiba-tiba ada seorang bapak berhenti. Dia tanya sama saya, dia bawa motor. "Mau kemana?" "Saya mau ke gereja, Pak." "Kok jalan kaki?" "Ya, sepeda saya putus rantainya." "Di mana gerejanya?" "Di Taman Pila Bendara, Pak." "Emang dari mana?" "Saya dari Paku Haji." Akhirnya saya dipersilakan naik, numpang, nebeng ya. Sampai di pala jembatan yang menuju ke Pila Bendara, saya diturunkan. "Turun aja di sini, itu udah dekat ya. Saya mau ke Dadap," dia bilang gitu. Langsung saya jalan kaki ke gereja. Sampai di gereja, hampir selesai pujian. Saya masuk, saya cari teman saya, sahabat saya itu Pak John, saya duduk sama dia. Dia pun membisiki saya, lalu mengambil uang saya 3 lembar untuk kolektor. Sebagaimana biasa, yang 2 lembar saya masuki ke kantong kolektor, yang 1 lembar saya bawa pulang. Selesai ibadah, saya keluar, lalu saya didatangi Bapak Pendeta. Dia bilang, "Naik apa, Pak?" "Saya naik sepeda." "Mana sepedanya?" "Sepedanya saya taruh di Duta Bendara, rantainya putus." Lalu saya diberinya uang 50.000. Saya pakai naik ojek 5.000 sampai ke sepeda, dan saya pakai membenarkan rantai 3.000. Jadi 8.000 ya. Jadi 8.000. Terima kasih kepada Bapak Basirun Sirait. Sampai hari ini saya ingat apa yang Bapak berikan pada saya. Setelah itu saya pulang, sampailah saya di rumah. Anak saya sudah menunggu. Pada waktu itu karena memang ada uang, saya poya-poya dengan anak saya. Makan apa yang mereka minta, saya beli. Karena ada uang 40.000 itu dari Bapak Basirun Sirait sisa. Saudaraku yang terkasih, enggak lama, beberapa hari, Bapak Basirun Sirait datang ke tempat saya. Saya ajak masuk ke rumah saya, karena pada waktu itu rumah saya di dalam ditunjang, di luar juga ditunjang dengan pohon kedonglong, sehingga tunjangan itu bersemi. Dia berdoa buat keluarga saya dan buat saya.
Saudaraku yang terkasih, pada waktu itu saya ikut komsel di daerah Teluk Naga, Tanjung Burung. Saya mendengarkan sharing firman dari pendeta. Pendetanya bernama Andreas Ade. Sampai saat ini bertahun-tahun nggak pernah ketemu. Ada kalimat yang saya dengar, kata Pak Pendeta itu, jika kita ada keperluan, ambillah minyak urapan dan kita urapi. Saya pun nggak ngerti waktu itu apa sih minyak urapan. Yang ngerti saya minyak. Pulanglah saya dari komsel itu jam 10 malam. Langsung saya masuk ke dapur, saya cari minyak kelapa. Ternyata minyak kelapa nggak ada minyak tanah. Jadi minyak tanah itu saya taruh di telapak tangan saya keluar. Saya usapi, saya urapi itu rumah saya. Saya ngomong, dalam nama Tuhan Yesus, rumah saya berdiri. Nah, lalu saya merenung sejenak. Saya bilang, kok rumah saya berdiri? Nggak mungkin. Lalu saya ulangi lagi. Saya ngambil minyak kelapa, minyak tanah lagi. Saya keluar, saya usapi itu pagar-pagar bilik itu. Dalam nama Yesus, rumah saya diganti. Akhirnya beberapa minggu semakin doyong. Saya cabutlah itu, tunjangannya malah roboh. Setelah roboh, saya mendatangi teman ya di Selembaran, kampung Selembaran, namanya Bapak Sinurat. Saya cerita tentang rumah. Lalu Bapak Sinurat telepon dengan Bapak Basirun Sirait yang ada di Taman Villa Belah. Saya disuruh datang bersama Bapak Sinurat ke tempat Pak Basirun Sirait. Sampailah saya di sana. Dikasihnya saya uang buat memperbaiki rumah. Puji Tuhan, Bapak Basirun sangat baik. Saya selalu berdoa, Tuhan selalu memberkati dan memberikan kesehatan kepada Bapak dan Ibu Basirun Sirait. Terima kasih Pak Basirun. Sampai hari ini saya masih. Saudaraku yang terkasih, pujian yang saya terima bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun, bahkan sampai 10 tahun. Pada waktu itu akhir tahun 2011, awal tahun 2011, emosi saya memuncak karena udah tidak kuat lagi, tidak tahan lagi untuk menahan ujian dari keluarga. Tersiksa lahir dan batin. Pada satu saat saya tidur dan istri saya tidur juga. Kira-kira jam 9 malam dia bercerita dengan saya. Dia bilang, sekarang mah kita sudah lain akidah, kata istri saya. Lebih baik kita bercerai. Lalu saya menjawab, saya bilang,
Ayolah mau bercerai mah. Setelah saya jawab, mereka nangis. Istri saya nangis, betul nangis dia. Setelah sambil menangis dia berdoa. Doanya dia keras. Dia bilang begini doanya, ya Allah, kalau Kristen itu baik, satukan saya dengan suami saya. Kalau Kristen itu tidak baik, pisahkan saya, ceraikan saya. Lalu saya menjawab, haleluya, tunggu tanggal mainnya. Siapa yang doanya dijawab oleh Tuhan? Saudaraku yang terkasih, pada Maret 2011, emosi saya memuncak. Karena saya sudah tidak kuat lagi untuk menahan ujian-ujian. Saya membeli silet. Lalu malam itu saya silet tempat tidur saya, kasur, spray, dan lampit. Saya siletin, tes, hingga tempat tidur saya acak-acakan. Saya menangis dan saya berdoa di pojok kamar saya. Saya katakan nama Tuhan, Tuhan saya nggak sanggup lagi untuk menahan ujian-ujian ini ya Tuhan. Izinkan saya Tuhan, saya mau keluar dari rumah ini, saya mau kabur, saya mau tinggalkan anak dan istri saya. Rupanya Tuhan sangat baik dengan saya, sehingga saya tiba-tiba diperlihatkan anak saya yang kecil, kira-kira umur 3 tahun, padahal anak saya waktu itu udah umur 10 tahun. Jadi waktu saya diperlihatkan itu anak saya perkiraan umur 3 tahun, dia sambil telanjang. Itu di hadapan saya. Lalu saya berpikir, bagaimana kalau terjadi saya pergi dari rumah meninggalkan anak dan istri. Kalau istri anak orang, tetapi anak ya anak saya. Sehingga Tuhan sangat baik, saya nggak jadi kabur keluar dari rumah. Lalu datanglah sahabat saya bernama Alpis. Saya cerita bahwa saya mau kabur rencananya. Lalu saya dibawanya dengan Pak Alpis itu pada hari Jumat ke Taman Villa Bendara, ke rumah Bapak Pendeta Layak GSJA kalau nggak salah. Waktu itu hari Jumat dan malam dan Sabtu pagi kira-kira jam 4 saya dibawa ke puncak. Rupanya saya di puncak ikut penataran pria sejati. Saya diajak mengikuti pria sejati di puncak 2 hari 1 malam. Setelah itu saya pulang. Setelah saya pulang, saya dijemput dengan sahabat saya tadi. Nah, di tengah perjalanan saya sudah menangis karena mengingat sangat baiknya Tuhan Yesus Kristus, sehingga saya tidak jadi kabur. Dan sesampainya di rumah kira-kira jam 8 malam, lalu istri saya sedang duduk. Dia menghadapi meja, dan saya tidak terasa
Mereka saya peluk, saya cium, dan saya katakan saya minta maaf. Sehingga mereka kaget, ada apa? Saudaraku yang terkasih, setelah saya mengikuti Pergi Sejati, saya mempunyai teman namanya Pak Joko dari gereja DM Kalideres. Lalu saya telepon mereka, tolong datangi ibu-ibu ke tempat saya agar melayani istri saya. Datanglah 5 orang ibu-ibu ke tempat saya, lalu melayani, menginjili istri saya. Dapat beberapa hari, beberapa minggu lah gitu, datang lagi mereka ke tempat saya dan menginjili istri saya. Lalu istri saya diajaknya ke puncak bersama saya, yaitu mengikuti HMC. Pada waktu itu tahun 2012. Pada bulan 2 tahun 2012, istri saya diajak ke puncak bersama saya mengikuti HMC yang diselenggarakan oleh Bapak Pendeta Alek Leo. Di sana 2 hari, 1 malam. Begitu selesai seksi baptisan, semuanya sudah turun. Lalu saya cari-cari istri saya di mana. Saya naik ke atas, saya lihat dari atas, rupanya istri saya udah pakai baju putih untuk dibaptis. Lalu saya datangi mereka dan mereka memeluk saya. Bahkan dia berkata, ampuni saya, karena banyak sekali kalimat-kalimat, kata dia, yang saya lontarkan yang menyakitkanmu. Lalu saya jawab, sebelum kamu minta maaf, saya udah ampun. Akhirnya istri saya dibaptis. Pulanglah saya dari puncak, dapat beberapa hari ya, habis penataran HMC, lalu istri saya dan saya dipanggil ke DM untuk mengikuti wanita bijak. Puji Tuhan, setelah istri saya mengikuti wanita bijak, rumah tangga saya dipulihkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus sangat baik. Yang tadinya rumah tangga saya neraka, sehingga diubah menjadi surga. Karena apa saya katakan dirubah menjadi surga? Pada waktu itu istri saya melakukan kurang lebih 1 tahun. Setiap mau tidur dia datang ke tempat tidur saya, dia cium saya dulu. Setelah itu dia ke tempat tidurnya dan pagi-pagi dia datang cium saya juga. Sehingga dia berkata minta maaf. Itu kurang lebih 1 tahun dia lakukan. Artinya Tuhan Yesus bisa mengubah sekeras apapun manusia, pasti Tuhan Yesus akan mengubah. Yang penting mau berdoa. Saudaraku yang terkasih, betapa
baiknya Tuhan, pada waktu itu dengan keluarga saya, rumah tangga saya. Setelah istri saya dibaptis, banyaklah teman-teman yang berdatangan ke rumah saya memberikan berkat, menyupport. Pada tahun 2012 itu, saya diajak mengikuti penataran pertanian di Hotel Roxy. Pelantarannya itu yaitu sahabat saya, orang Murtadin juga. Di sana saya diajar oleh 3 orang, yang satu Bapak Profesor Victor Lee dari Malaysia, yang satu Bapak Evangelis Stephen Dickey dari Amerika, dan yang satu Bapak Pendeta Samili dari Australia. Kurang lebih 2 minggu saya penataran di hotel itu, semuanya ditanggung jawab, makan dan minum. Setelah selesai penataran, saya berkata, "Pak, yang ikut penataran ini semuanya kagak punya sawah. Mau di mana diterapkan pengertian tentang pertanian ini?" Lalu disuruhnya lah saya mencari sawah untuk kontrak. Saya mencari, saya dapat 2 hektar. Semuanya itu dibiayai, biaya kontrak dan biaya untuk modal. Dari tahun 2012, puji Tuhan, sampai saat ini saya masih bertani. Terima kasih kepada Bapak Profesor Victor Lee, Bapak Pendeta Samili, Bapak Evangelis Stephen Dickey atas perhatiannya, atas bantuannya, sehingga sampai hari ini saya tidak pernah beli beras, enggak seperti dulu. Tuhan Yesus sangat baik kepada saya. Saudaraku yang terkasih, sebagai penutup, saya akan menyanyikan pujian di mana saja saya mendengar pujian ini, saya selalu meneteskan air mata. Karena Tuhan Yesus baik. Pujian ini yang berkata, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri,
tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih kepada saudara-saudaraku yang mendengarkan kesaksian ini. Mohon dukungan doa untuk saya agar saya tetap semangat kuat di dalam Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.